Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia dari Prodi Akuntansi kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu biaya tenaga kerja. Sebelum mulai pada materinya, di sini terdapat poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja, yang kedua ada definisi tenaga kerja, yang ketiga ada klasifikasi tenaga kerja, yang keempat ada komponen biaya tenaga kerja, dan yang terakhir ada sistem akuntansi tenaga kerja. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja sendiri merupakan perbandingan hasil produksi terhadap jumlah pekerja. Untuk meningkatkan produktivitas pada tenaga kerja atau buruh, hal yang dapat dilakukan adalah membangun ekonomi yang berkualitas. Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja memainkan peran penting dalam membentuk daya saing sektor tertentu atau seluruh perekonomian dan membantu menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja. Menurut ILO atau International Labour Organization, produktivitas tenaga kerja merupakan indikator penting untuk mengukur performa ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi sangat penting bagi perekonomian secara keseluruhan karena dapat mempertahankan daya saing global. Maka peningkatan produktivitas menjadi unsur penting menuju perekonomian yang lebih kompetitif dan juga sejahtera. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi produktivitasnya menandakan tenaga kerja itu semakin produktif pula. Yang kedua ada definisi tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah sebuah produk untuk dijual. Para tenaga kerja tersebut diberi gaji atau upah atas pekerjaan yang mereka kerjakan sesuai dengan upah yang sudah berlaku. Biaya tenaga kerja sendiri merupakan salah satu biaya konvers di samping biaya overhead pabrik yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, ataupun bisa diartikan juga sebagai harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Biaya tenaga kerja juga biasa disebut sebagai gaji dan upah. Gaji dan upah dilakukan secara teratur dalam suatu perusahaan. Biasanya karyawan akan mendapat gaji dan juga upahnya dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Pada dasarnya karyawan akan lebih produktif jika karyawan tersebut memperoleh gaji yang sesuai dengan kontribusinya pada perusahaan yang bersangkutan. Ada berbagai macam cara perhitungan upah karyawan dalam suatu perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlulah dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, dokumen pokok untuk mengumpulkan waktu kerja karyawan adalah kartu kredit atau clock card dan kartu jam kerja atau job time ticket. Kartu hadir sendiri merupakan suatu catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu karyawan tersebut hadir dan meninggalkan perusahaan. Pada setiap akhir minggu, kartu hadir tiap karyawan dikirim ke bagian pembuat daftar gaji dan upah untuk dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah karyawan setiap minggunya. Di samping kartu hadir, perusahaan menggunakan kartu jam kerja untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan pabrik dalam mengerjakan berbagai pekerjaan ataupun produk. Kartu jam kerja ini biasanya hanya digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir tenaga kerja langsung di suatu pabrik. Kartu jam kerja untuk setiap karyawan kemudian disesuaikan dengan waktu yang tercantum dalam kartu jam hadir dan dikirim ke bagian akuntansi biaya untuk keperluan distribusi upah dan juga gaji tenaga kerja langsung. Kartu jam kerja sangatlah penting dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan dalam perhitungan harga pokok produknya.
Tetapi dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok proses, kartu jam kerja tersebut tidaklah diperlukan. Dikarenakan karyawan melakukan pekerjaan atau membuat produk yang sama dalam departemen tertentu dari hari ke hari, sehingga distribusi biaya tenaga kerja tidaklah diperlukan. Seiring dengan kemajuan teknologi, sebuah perusahaan membutuhkan sistem akuntansi untuk membantu perusahaan tersebut dalam menghasilkan laporan ataupun informasi untuk pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Salah satunya adalah sistem akuntansi gaji dan upah. Dengan adanya sistem tersebut, maka kesalahan dalam perhitungan gaji dan juga upah dapat dihindari. Yang ketiga ada klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung dan yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Pertama, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung sendiri merupakan semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara langsung pada produk tersebut, dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi sebuah produk. Upah tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung. Apa itu tenaga kerja tidak langsung? Tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada sebuah produk. Berbeda dengan tenaga kerja langsung yang jasanya diusut langsung pada sebuah produk. Biaya tenaga kerja tidak langsung dibebankan pada biaya overhead pabrik. Upah tenaga kerja tidak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur dari biaya overhead pabrik. Yang keempat ada komponen biaya tenaga kerja. Komponen biaya pada tenaga kerja dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada gaji dan upah pokok. Yang kedua ada program upah insentif. Yang ketiga ada upah lembur dan premi lembur. Yang keempat ada program pensiun, dan yang terakhir ada pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Yang pertama yaitu gaji dan upah pokok. Gaji sendiri merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang biasanya dibayarkan secara tetap per bulan. Upah merupakan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau bisa disebut juga dengan buruh, yang biasanya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, ataupun jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Yang kedua yaitu program upah insentif. Dalam hubungannya dengan gaji dan juga upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik lagi. Insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil yang diproduksi, ataupun kombinasi di antara keduanya. Ada beberapa cara pemberian insentif. Yang pertama adalah insentif satuan dengan jam minimum atau strict fixed work with a guaranteed hourly minimum plan. Karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar. Untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran di atas standar kali tarif upah persatuan. Tarif upah persatuan dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan keluaran standar per jamnya. Selanjutnya, Taylor Differential Fixed Rate Plan. Cara pembagian insentif ini adalah semacam straight fixed rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jamnya, dan tarif tiap potong yang lainnya untuk jumlah keluaran tinggi per jamnya. Yang ketiga, pada komponen biaya tenaga kerja yaitu upah lembur dan juga premi lembur. Upah lembur sendiri merupakan upah yang diterima atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu lembur yang dilakukannya. Waktu lembur sendiri merupakan waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu, atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu, atau waktu kerja pada hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indikator-indikator pada upah lembur
dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja atau buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur. Yang kedua ada membayar upah lembur. Yang ketiga adalah memberi kesempatan untuk istirahat secukup-cukupnya. Yang terakhir ada memberikan makan dan minum sekurang-kurangnya 1400 kalori apabila kerja lembur tersebut selama 3 jam ataupun lebih. Premi lembur dalam suatu perusahaan akan diberikan jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dalam kurun waktu 1 minggu. Maka mereka berhak menerima uang lembur juga premi lembur. Premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung atas alasan-alasan terjadinya lembur tersebut. Premi lembur dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya lembur tersebut. Perlakuan ini dapat dibenarkan bila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pemesan mau menerima beban tambahan karena lembur tersebut. Premi lembur dapat dilaksanakan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode. Perlakuan yang terakhir ini hanya dapat dibenarkan jika lembur tersebut terjadi karena ketidakefisienan atau pemborosan waktu kerja. Yang keempat ada program pensiun. Definisi program pensiun menurut PSAK nomor 24 tahun 2007 adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun terdiri dari beberapa jenis, yaitu program pensiun normal, program pensiun akibat meninggal, program pensiun cacat, dan yang terakhir adalah program pensiun yang dipercepat. Terdapat 2 program pensiun, yaitu program pensiun iuran pasti atau yang disingkat menjadi PPIP, dan juga program pensiun manfaat pasti atau yang disingkat menjadi PPMP. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yakni dalam hal konsekuensi yang diterima. Manfaat PPIP adalah pensiun yang didapatkan tergantung pada akumulasi iuran dan juga hasil investasi. Kita membayarkan iuran lalu menginvestasikan sejumlah uang kepada pengelola atau perusahaan tempat kita bekerja ataupun pada lembaga keuangan. Uang tersebut kemudian dikelola dalam produk investasi. Kebijakan aturan investasi dana pensiun pada penyelenggaraan PPIP ditetapkan oleh pendiri bersama Dewan Pengawas. Jika kita menjatuhkan pilihan pada program pensiun iuran pasti, manfaat pensiun yang didapat tidaklah pasti. Pada PPMP sendiri, konsekuensi pendanaan atas pengakuan PSL sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Peserta tidak boleh dibebankan dengan pendanaan atas PSL. Yang kelima ada pajak penghasilan karyawan atau disingkat menjadi PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang menerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pertama pegawai, kedua penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua termasuk juga ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai, dan yang terakhir, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
Poin terakhir yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah sistem akuntansi tenaga kerja. Sistem akuntansi sendiri merupakan media yang membantu perusahaan untuk melacak dan mengelola transaksi keuangannya serta mempermudah pekerjaan akuntan. Di sini terdapat beberapa departemen yang ada dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada Departemen Pencatatan Waktu. Departemen pencatatan waktu ini bertanggung jawab untuk memelihara catatan waktu karyawannya untuk meminimalisir resiko kecurangan karyawan dan memberikan banyak keuntungan, yaitu efektif juga efisien. Yang kedua ada Departemen Personalia. Departemen Personalia ini bertanggung jawab atas akuntansi penggajian karyawan dan kerja lembur karyawan selama 1 bulan. Kemudian menyerahkannya daftar hadir karyawan ke Departemen Akuntansi. Yang ketiga ada Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan, memverifikasi kebenaran penggajian, menerima gaji, juga menyetujui penggajian, kemudian menyerahkannya ke Departemen Keuangan. Dan yang terakhir yaitu Departemen Keuangan. Departemen Keuangan ini bertanggung jawab untuk mengisi cek gaji dan mencairkan cek tersebut ke bank, sehingga bank dan karyawan yang terlibat dalam proses penggajian dapat menguangkan upah mereka di rekeningnya masing-masing. Akhirnya telah selesai pemaparan materi pada presentasi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan pada presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.